Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita melanjutkan ikhwah pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin. Halaman 26, Kitabul Janaizi. Kitabul Janaizi. Al-Janaiz bentuk jamak taksir dari janazah. Ya. Janazah mufrad, jamaknya janaiz. Qala al-mu'allif atau musannif rahimahullah ta'ala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah, rawahu Muslim. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu, talkinlah mautakum. Mauta di sini sebenarnya jamak dari mayit ya. Tapi maksudnya di sini bukan mentalkin mayit yang sudah mati, itu bukan. Tapi maksudnya adalah talkinlah orang-orang yang sakaratul maut, itu maksudnya. Jadi talkinlah orang-orang yang sakaratul maut di antara kalian dengan la ilaha illallah. Karena kalau sudah meninggal nggak ada manfaatnya dan tidak bisa. Namanya mentalkin itu bagaimana? Nuntun, membimbing. Ya, kita mengucapkan, dia nirukan. Gitu. Dan ini penting ya. Beliau di sini mu'alif memulai dengan pembahasan ketika kita dihadapkan pada kondisi seorang yang sakit, yang mana sakitnya dalam kondisi ya kemungkinan dia meninggal dengan sakit itu atau dia sudah menghadapi sakaratul maut. Yang mana ya dalam kondisi sakaratul maut ini penting sekali karena innamal a'malu bil khawatim. Amal itu sangat ditentukan oleh akhirnya. Makanya syaitan pun ya, syaitan itu berusaha bagaimana ketika manusia meninggalkan dunia ini dalam kondisi ya kufur. Syaitan akan berusaha sekuat tenaga agar manusia itu ketika ruhnya berpisah dari jasad itu ya paling tidak kalau tidak bisa dikufurkan ya paling tidak terjerumus dalam suatu kemaksiatan. Dan orang ketika menghadapi sakaratul maut seperti ini jelas akalnya sudah lagi tidak sempurna. Akalnya tidak lagi sempurna karena untuk menghadapi rasa sakit aja dia sudah tidak tahan lagi kan gitu. Sehingga butuh orang-orang yang di dekatnya itu untuk apa? Mentalkin dia. Ya, mentalkin dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Yang mana Rasulullah SAW juga bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir ucapannya di dunia ini adalah la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Nah, di sini sebagai perintah ya, sebagai motivasi buat kita semuanya agar perhatian terhadap saudara-saudara kita, dan itu adalah usaha kita terakhir ya, ketika dia masih hidup untuk memberikan kebaikan pada dia. Yaitu apa? Agar dia mengakhiri kehidupan ini dengan kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah.
Yang mana siapa saja yang membawa kalimat tauhid itu maka dapat jaminan masuk surga. Dan ketika seseorang mentalkin, ya seseorang mentalkin, ketika dia sudah mentalkin menuntun dan dia sudah menerukan dengan sempurna la ilaha illallah, sudah, jangan diulang-ulang. Cukup sekali aja ketika dia sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan sempurna, sudah. Dan setelah itu jangan diajak bicara lagi. Karena nanti dia apa? Akan mengucapkan kalimat yang lain lagi sehingga la ilaha illallah bukan kalimat yang terakhir. Jelas ya? Jadi ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah dengan sempurna, sudah didiamkan. Kemudian waqala iqra'u ala mautakum yasin. Rawahu Nasa'i wa Abu Dawud. Ya, iqra'u, bacakanlah kepada ala mautakum. Ya, mauta di sini sekali lagi juga yang dimaksud adalah apa? Orang yang sakaratul maut. Ya. Bacakanlah kepada orang yang sakaratul maut di antara kalian dengan surat Yasin. Ya. Sebagian ulama mendoifkan hadis ini, ya, mendoifkan hadis ini. Namun beliau Syekh Sa'di di sini tetap mencantumkan hadis ini yang mana beliau berpendapat ini sebagai suatu kebaikan. Jadi membacakan surat Yasin kepada orang yang sakaratul maut. Yang tentunya di antara hikmahnya para ulama menjelaskan bahwa surat Yasin itu kan kandungannya di antaranya apa? Banyak mengingatkan nikmat-nikmat dan kehidupan setelah mati. Ya, banyak mengingatkan kehidupan setelah kematian. Artinya apa? Ini bagi orang yang paham maknanya ketika dibacakan surat Yasin, ini akan terhibur. Akan terhibur. Sehingga dia apa? Akan menghadapi kematian itu dengan apa? Dengan dalam artian senang akan bertemu dengan Sang Maha Pencipta, senang akan mendapatkan nikmat-nikmat yang selama ini dijanjikan. Seperti itu. Jadi merupakan hiburan. Jadi dibacakan Yasin itu bukan tujuannya untuk apa? Menyegerakan biar cepat hilang, bukan. Dan kebanyakan masyarakat seperti itu ya. Jadi ketika mati ya ora mati, urip ya ora urip, diyasinkan saja itu kan. Mesakne itu kan. Kasihan, enggak tahan, enggak tega melihatnya. Tolong dibacakan ya Yasin. Nah, apa anggapannya? Anggapannya kalau dibacakan Yasin itu segera apa? Nah, ruhnya itu meninggalkan jasad dengan tenang, dengan cepat gitu. Kalau dengan tenang mungkin ya kan, dan itu tujuannya. Artinya apa? Itu hiburan memang. Surat Yasin. Tapi kalau itu mempercepat keluarnya ruh, ya enggak bisa karena apa? Semuanya itu sudah ada garisnya, sudah ada waktunya. Ya, kapan ruh berpisah dari raga itu sudah ada waktunya masing-masing. Jelas ya? Seperti itu. Bagi yang berkeyakinan hadis ini dhaif sehingga tidak mau mengamalkan, ya manggo. Dan bagi yang ngikuti Syekh di sini mengamalkan juga silahkan. Tapi yang penting jangan sampai berkeyakinan dengan dibacakan surat Yasin mempercepat kematiannya. Ini tidak ada dalilnya seperti itu. Ya, dan sekali lagi mauta di sini adalah orang-orang yang sakaratul maut. Sehingga bukan termasuk perkara yang sunnah ketika membacakan surat Yasin secara khusus untuk mayit. Ya, secara khusus. Ya. Terus wa tajhizul mayit kal taqsilihi wa takfinihi was salati alaihi wa hamlihi wa
dafnihi fardu kifayatin. Fardu kifayatin. Ya. Jadi ketika kita dihadapkan ya seseorang yang memang sudah dipastikan meninggal, ya dipastikan meninggal, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Karena biasanya orang yang meninggal itu matanya terbuka, bahkan sebagian ada mulutnya yang terbuka. Ya, karena ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa mata seseorang itu akan mengikuti arah keluarnya ruh. Ya, arah keluarnya ruh. Maka ketika kita menemukan saudara kita memang sudah dipastikan meninggal, ya segera kita apa? Kita pejamkan matanya. Ya, usap, pejamkan matanya. Kalau mulutnya posisinya terbuka, segera dikatupkan. Kalau dikatupkan balik lagi bisa diikat. Maka tujuan diikat itu diantaranya apa? Supaya mulutnya tidak buka. Supaya mulutnya tidak dalam posisi terbuka. Jadi boleh diikat dengan kain ya. Apa? Sini biar mulutnya tidak terbuka. Ya, kemudian tangan ya bisa disedekapkan dalam posisi seperti sholat. Karena nanti kalau sudah dingin itu susah, ya kan? Kalau sudah dingin itu mau kita pejamkan itu susah. Nanti balik lagi gini. Nah, gitu lagi. Balik gini. Nah, gitu lagi. Nah, kalau udah dingin. Tapi kalau baru saja itu insya Allah nanti udah langsung nutup. Itu Mas Riko ya. Ya. Kemudian wa tajhizul mayit dan penyelenggaraan jenazah atau mayit. Penyelenggaraan itu dalam artian apa? Pemulasaraan jenazah seperti taksilihi, tagsilihi, memandikannya. Wa takfinihi dan apa? Mengkafaninya. Wa sholati alaihi dan apa? Mensolatkannya. Wa hamlihi dan mengusungnya, membawanya. Karena kan tidak mungkin berangkat sendiri toh. Gitu Mas? Iya. Makanya kadang-kadang orang tetangga kampung itu sengkek jengkelnya pada tetangga itu wis ben sok nek mati gen mangkat dhewe nang kuburan wis gah gotong. Sengkek ngeyel ya kan. Sama tonggo gak rukun, suka jahil, suka usil ya kan. Jarang serawung dengan masyarakat udah. Masyarakat sengkek jengkel yang ngucapkan apa wis nek mati gen mangkat dhewe. Nek mati gen mangkat. Ya, tapi kan ya nggak bisa, tetap mau nggak mau ya itu kewajibannya yang hidup gitu kan. Ya. Wadafnihi dan memakamkannya hukumnya adalah fardu kifayatin. Fardu kifayah. Paham ya? Fardu kifayah itu apa? Jika sudah ada yang melakukan maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Tapi kalau itu dibiarkan padahal tahu seperti tadi nggak ada yang mau ngurusi, nah, maka semuanya berdosa. Ya, semuanya berdosa. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asri'u bil janazati." Asri'u bil janazati. Segerakan dalam pemakaman jenazah. Fa in taku solihatan, jadi taku itu dari kana ya, kana yakunu, domir hiya takunu, karena jazm takun, terus diringankan jadi taku. Nah, taku. Jadi taku itu dari kana
yakunu. Ya, maka di situ solihatan bacanya karena khobar kana. Jadi asalnya fa'in takul janazatu solihatan gitu asalnya. Maka jika jenazahnya itu adalah solihatan, jadi hikmah kenapa kita harus segera memakamkan jenazah. Jika jenazahnya itu orang soleh, fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Fa khairun, maka kebaikanlah yang tuqaddimunaha ilaihi. Kalian segerakan untuknya. Artinya apa? Kalau itu jenazahnya orang soleh segera dimakamkan, maka apa? Berarti sama saja kita menyegerakan dia untuk segera mendapatkan kebaikan. Apa itu? Nikmat-nikmat di alam kubur. Dan itu jelas lebih nikmat daripada kehidupan dunia. Wa in kanat ghaira dzalika, kenapa bacanya ghaira? Khobar kanat. Ya, wa in kanat al janazatu asalnya gitu. Dan jika dia siapa? Jenazah tadi ghaira dzalik, tidak seperti itu, maksudnya apa? Ya, tidak termasuk jenazah orang yang soleh. Fasyarrun tadaunahu an riqabikum, maka syarrun keburukan tadaunahu an riqabikum, segera kalian letakkan dari pundak-pundak kalian. Artinya apa? Kalian segera lepas tanggung jawab, ya. Segera apa? Meletakkan keburukan. Jadi tidak nahan keburukan terlalu lama, itu maksudnya. Ya. Waqala, dan beliau bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Rawahu Ahmadu wa Tirmidzi. Rasul bersabda, arwah seorang mukmin, nafsu itu maksudnya arwah. Arwah seorang mukmin itu mu'allaqatun. Ya. Bergantung dengan hutangnya. Bergantung dengan hutangnya hatta yuqda anhu, sampai dilunasi. Ya, sampai dilunasi. Kenapa saya di sini mendatangkan atau membawa hadis ini, ikhwah? Jadi pertama kali yang harus segera dilakukan oleh keluarga si mayit adalah melunasi hutang dulu. Karena apa? Ruh seorang mukmin itu sangat tergantung dari hutang dia. Apa makna tergantung? Para ulama menjelaskan, ya, di antara makna tergantung dengan hutangnya ini, ruh ini tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan atau nikmat yang dijanjikan untuk dia di alam kubur sampai hutangnya itu dilunasi. Sampai hutangnya dilunasi. Makanya Rasulullah pernah ya tidak mau mensolatkan jenazah seorang sahabat. Ya, karena apa? Masih punya hutang. Ya, kenapa tidak mau mensolatkan? Ya, karena pertama tanggungan hutang. Yang kedua, kalau disolatkan kan nanti segera dimakamkan, berarti nanti apa? Terhalang dari mendapatkan kebaikan-kebaikan. Atau kalau dia banyak keburukannya, itu menambah yaitu keburukan-keburukan yang dia terima di alam barzah. Sampai sahabat ada yang apa? Menjamin, saya yang menjamin hutangnya Rasulullah. Baru Rasulullah apa? Rasulullah mau mensolatkan, ya, mau mensolatkan jenazah sahabat tersebut. Ya, ini penting ya supaya syukur-syukur sebelum dia dimandikan ini sudah hutang-hutang sudah dilunasi.
Jadi ketika pertama kali meninggal segera diperhatikan hutang-hutang si mayit ini. Sehingga ketika dia dimakamkan sudah tidak ada tanggungan sama sekali. Sehingga ketika disolatkan juga tidak ada tanggungan, dimakamkan tidak ada tanggungan. Karena Rasulullah tidak mau mensolatkan ini berarti menunjukkan satu perkara yang sangat besar sekali dalam masalah hutang ini. Ya, nah kalau nggak tahu bagaimana ya sudah nggak tahu. Makanya kita ya kalau punya hutang itu ya bilang sama keluarga kita, ya sama keluarga kita. Atau paling tidak keluarga mengumumkan siapa saja yang punya tanggungan dengan si mayit, mohon segera menghubungi keluarga. Dan insya Allah ya keluarga yang paham dan masih sayang sama si mayit akan melunasinya. Ya belum tentu Pak. Saya punya temen itu dia mutangke ya, karena dulu bisnis beras itu ya, mutangke sama temennya itu uang 8 juta. Sudah puluhan tahun itu nggak dibayar-bayar. Dia tagih berkali-kali sudah nggak dibayar. Dan kondisinya yang punya utang ini bukan orang miskin, orang kaya gitu. Punya mobil, punya rumahnya bagus gitu kan. 8 juta. Tagih berkali-kali sudah nggak dikasih, akhirnya sudah teman kita itu mendiamkan. Kemudian kodoloh dia kena sakit terus meninggal. Sakit, nah masih muda itu. Ya, paling punya anak 1 atau 2 itu. Usia 3 bulan lebih dikit. Akhirnya mendengar si Fulani meninggal, teman saya ini langsung ke rumahnya. Pak ini mohon maaf, si mayit punya hutang sama saya. Saya tidak punya bukti kwitansi, saya nggak ada saksi. Ya, saya nggak ada bukti, saya nggak ada kwitansi, nggak ada saksi, karena dulu ya kita teman baik. Nah, dia ambil beras ke saya dan belum dibayar. Nilainya 8 juta. Nek mau jenengan sahur nggih monggo, nek mboten nggih monggo. Sing penting kula pun nyampe nih. Insyaallah besok langsung keluarganya datang dilunasi 8 juta. Jadi kan keluarganya masih sayang sama si mayit, gitu. Karena paham itu nanti akan kalau benar akan memberatkan si mayit. Ya gitu. Lunas langsung 8 juta. Ya. Ya, itu bagi keluarga yang paham dan sayang sama si mayit. Ya kalau nggak sayang guys, sekarang urusanmu dewe. Tapi sebenarnya kalau paham ya, pertama kali itu kan itu ya, hutang dulu itu dilunasi. Kemudian apa? Penyelenggaraan jenazah itu. Ya, jadi dari harta itu tidak boleh langsung dibagi waris. Jadi diambil untuk penyelenggaraan jenazah sambil melunasi hutangnya. Kalau ada wasiat, kalau enggak baru dibagi warisnya seperti itu. Jelas ya? Ini menunjukkan apa? Pentingnya masalah hutang ya. 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 Keluarganya ada enggak? Enggak ketemu. Ya. Kalau seperti itu, para ulama menjelaskan bisa dengan cara diantara kita bersedekah atas nama, barangkali dia sudah meninggal ya, kita sedekahkan atas nama dia. Ya, kita sedekahkan atas nama dia. Ya, sambil kita niatkan itu untuk membayar hutang-hutang kita. Wallah alam gitu Pak. Kalau kita sudah berusaha memang tidak ketemu. Ya. Berikutnya wal wajibu fil kafni saubun yasturu jami'ahu.
siwa ra'sil muhrimi wa wajhil muhrimati. Dan yang wajib di dalam mengkafani adalah kain, saub di sini maksudnya kain ya, bukan baju, tapi kain yang menutup seluruh badannya. Yang wajib, sehingga satu aja boleh, yang penting apa? Menutup seluruh badannya. Siwa selain kepala dari orang yang ihram, laki-laki yang ihram. Jadi kalau lelaki sedang ibadah umroh atau ibadah haji dan belum tahalul, dia sedang posisi ihram, kok meninggal, maka dia dimandikan, dikafani, tapi kepalanya tidak ditutup. Kenapa? Karena orang ihram itu kan dilarang menutup kepala bagi laki-laki. Adapun bagi wanita, ya kepala harus ditutup tapi wajah terbuka. Karena wanita yang sedang ihram itu dilarang menutup wajahnya. Sehingga ketika dia meninggal masih dalam kondisi ihram, maka dia dikafani seperti dia dalam posisi ihram. Yaitu apa? Wajahnya terbuka. Seperti itu. Ya di sini beliau tidak menyebutkan tata cara pemandian jenazah ya. Karena yang terpenting dalam memandikan jenazah itu yang paling penting adalah mengguyur seluruh tubuh. Itu sudah sah. Tapi kalau mau kita mengikuti sunnah, maka itu lebih baik. Ya, pertama kita wudukan, ya, diwudukan ya seperti wudhu sholat itu. Ya, kemudian bagian mulut ya juga dibersihkan. Ya, sebelum itu kalau bisa kotoran-kotoran dikeluarkan dulu. Ya, caranya agak perutnya sambil ditekan, sambil orangnya dinaikkan sedikit badannya, perutnya ditekan. Nanti kotorannya akan keluar, baru nanti dibersihkan semua. Kotoran-kotoran di mulut juga dibersihkan, kalau hidung ada kotoran dibersihkan, baru diwudukan. Ya, diwudukan, dimulai dari yang kanan. Setelah selesai wudhu, kemudian apa? Dimandikan, diguyur dari kepala. Kepala bagian kanan, ya, terus ke bawah sampai kaki. Kemudian baru dibalik bagian kiri. Dan boleh memakai sabun. Disunahkan memakai daun bidara. Ya, daun bidara yang ditumbuk atau dihaluskan, dan sekarang sudah banyak ya yang menjual serbuk daun bidara. Dan terakhir nanti disiram pakai kapur barus. Ya, disiram, airnya dicampur kapur barus, digunakan untuk menyiramnya. Kemudian juga disunahkan untuk menggunakan parfum, ya. Kemudian sembari sebelum dimandikan ini sebaiknya kafan sudah disiapkan. Kalau orang kampung itu kan biasanya dimasukkan peti ya, peti mayit gitu kan. Maka biasanya kafannya sudah ditaruh di dalam peti sekalian. Kalau tidak pakai peti tapi pakainya keranda, bisa nanti pengkafanan itu di atas meja yang rata gitu, dibuat nanti tiga lapis ya, buat 3 lapis kain yang menutup seluruh tubuhnya. Dan bagi wanita dianjurkan untuk ada pakaian bawah dan pakaian atas. Ya, kemudian juga nanti kalau wanita kan 5 helai, kalau lelaki 3 helai. 5 itu untuk bawahan 1, untuk atas 1, kemudian untuk membungkus, nah itu 3 lapis. Supaya nanti ketika dibungkus itu lekuk tubuhnya tidak terlihat. Ya, tidak tergambar itu lekuk-lekuk tubuhnya itu. Kalau itu berlapis-lapis. Walaupun sah ya sebenarnya 1 lapis, cuman kan ketika kainnya basah itu kadang-kadang menampakkan warna kulit gitu kan. Dan itu kasihan. Maka sebaiknya dibuat lapis 3. Dan alhamdulillah kan kain kafan juga murah lah. Dan bahkan sebagian masjid itu sudah menyediakan secara gratis. Ya, menyiapkan secara gratis. Ya, seperti itu. Iya, ditali supaya tidak lepas. Ya, tidak ada aturan khusus ya. Tidak ada aturan khusus harus
3, harus 5, ya secukupnya. Wallah. Bagus kalau dipotongi bagus, ya. Sehingga intinya kan dibersihkan ya, dibersihkan. Kalau dia punya kumis yang sangat panjang juga bisa dirapikan. Maka itu bagus. Ya. Yang lain? Kalau yang air pertama itu yang air biasa. Air biasa. Yang pertama itu air biasa untuk membasahi, baru disabun dan sama apa itu daun bidara, terus dibilas, terus bilasan terakhir pakai kapur barus. Tapi yang wajib yang air pertama itu? Iya, itu yang hukumnya wajib yang pertama itu sudah sah. Kalau misalnya air terbatas, giliran pertama itu sudah sah. Ya. Kemudian perlu diperhatikan ya, lelaki yang memandikan lelaki, wanita yang memandikan wanita. Kecuali suami dan istri, itu saja. Jadi istri boleh memandikan suami, suami boleh memandikan istri. Nah, kecuali anak-anak yang belum memayis, itu bebas. Ya, anak-anak yang belum memayis itu bebas. Ya, sebelum 7 tahun, maka itu bebas. Itu boleh laki-laki dimandikan perempuan, perempuan dimandikan laki-laki itu boleh. Ya, jelas? Nggak boleh, nggak boleh. Termasuk mangku itu nggak boleh. Anaknya mangku itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya mandiin orang lain loh. Ngosok nggak ada, satu kampung nggak ada yang berani. Ya berarti ngundang orang bayar. Kan mesti di kampung lain ada toh. Biasanya ada tim pemandian jenazah yang berbayar juga ada. Kalau di sini insya Allah wis ya siap sedia dimanapun insya Allah diundang datang ya. Anak perempuannya itu kadang dekat kalah iya, kadang nggak tega. Kadang itu nggak tega itu. Nggak tega kadang itu. Ya. Untuk batasan awal itu dilihat orang itu berarti umur sebelum memayis ya? Ya. Batasan awal dilihat orang lain, bapaknya atau ibunya. Iya, jadi kan aurat kan ada yang mughaladhah, mukhafafah dan mutawasithah. Sudah kita bahas itu ya. Sudah kita bahas itu. Jadi untuk aurat wanita yang merdeka itu kan ya selain wajah, kemudian termasuk kalau kepala, rambut, telapak tangan, nah, itu boleh dilihat oleh seluruh anggota keluarga yang masih mahram, itu masih boleh. Tapi selain itu tidak boleh. Ya seperti misalnya apa, betis ke atas sampai paha itu ya. Maka itu selain suami nggak boleh melihat. Seperti itu. Wallah a'lam. Boleh, masih boleh. Ya, ya. Yang penting mumayyiz itu. Yang lain? Dan usahakan ketika memandikan aurat si mayit tertutup ya. Itu harus ditutup, wajib itu. Jadi ketika laki-laki ya berarti dari pusar sampai lutut itu tutup kain. Jadi kita membasuhnya itu dari balik kain itu, tidak boleh kita buka. Ya, jelas ya. Termasuk wanita, ya mandikan wanita juga gitu, ditutup. Ditutup. Jadi memandikannya itu dari balik kain. Ya, dari balik kain. Karena aurat orang yang meninggal itu sama dengan aurat orang yang masih hidup. Jelas? Orang yang meninggal itu langsung dimandikan. Iya. Jadi kalau memang sudah dipastikan meninggal, ya segera dimandikan. Bahkan segera, bukan boleh, segera untuk diselenggarakan. Ya, supaya apa? Barangkali ada yang ingin segera mensolatkan. Karena disolatkan itu harus sudah dimandikan dulu.
Sebelum dimandikan tidak boleh disolati. Jadi kalau sudah posisi dibersihkan, nanti kan siapa saja yang mensolatkan itu kan mudah. Gitu. Ya Mas Iwan? Ya, walau alam saya belum tahu apakah ada dalilnya ya. Ketika ada gigi palsu, apalagi rambut palsu harus lepas, ya itu kita belum tahu dalilnya. Ya, secara asal kalau itu tidak ada larangan ya tidak mengapa. Ya, secara asal kalau tidak ada larangan maka tidak mengapa. Ya. Masuk kafe. Kafe iya. Dan itu kan susah, melepasnya juga susah. Ya, melepasnya juga susah. Harus bidan itu. Dan kalau sudah meninggal kan juga susah. Ya. Cukup. Jadi yang perlu diperhatikan itu tadi, dalam memandikan jenazah, laki-laki yang memandikan laki, perempuan yang memandikan perempuan. Kecuali kalau suami istri itu aja. Suami boleh memandikan istri, istri boleh memandikan suami. Gitu. Nggak boleh. Yang memandikan bapaknya toh. Kalau masih kecil nggak apa-apa, tapi kalau sudah besar, sudah usia di atas mumayyiz, nggak boleh. Tetap nggak boleh. Nah. Nggak boleh, nggak boleh. Ya. Karena ketika hidup pun kan nggak boleh toh. Ya, ketika masih hidup boleh nggak orang tua itu ngeraba-ngeraba anaknya gitu. Ya kalau cuma tangan ya, tapi kan namanya memandikan kan di sekujur tubuh toh. Kalau cuman mungkin membasuh kaki, tangan, maka cuman kan konsekuensinya nanti kan bisa melihat auratnya kan gitu. Ya namanya memandikan, maksudnya memandikan itu kan ya seluruh tubuhnya. Ya namanya memandikan nanti dia harus meraba sana sini, gosok sana, gosok sini. Itu ketika kita hidup pun kan nggak boleh itu. Mati juga sama nggak boleh. Jelas ya. Kecuali kalau anak kita masih kecil, mandain anak kita masih kecil ya nggak apa-apa. Ya. Ya dipahamkan Pak, didakwai. Ya didakwai, dikasih satir. Dikasih satir dan satirnya itu kalau bisa jangan dipegang orang. Lah ngasih satir ambil gini, keliling. Ya tahu kadang-kadang satirnya gini. Nah ini gunanya apa? Satir ini gunanya apa gitu loh? Ya nggak boleh itu. Nah, harus tempat yang artinya gini loh. Ketika si mayit itu ketika masih sehat, ketika masih hidup, mandi dilihat orang banyak itu kira-kira mau nggak itu? Kita lah. Ketika mandi ditonton orang banyak itu lah. Oh enggak ya? Artinya orang yang sudah meninggal itu seperti orang yang masih hidup statusnya. Harus kita muliakan sama. Ya harus kita muliakan. Kalau malu ndaknya kan kita ya nggak tahu ya. Kalau mau nyoba kan harus mati dulu masalahnya. Tapi yang jelas ketika dia masih hidup kan dia malu ya, jelas seperti itu. Artinya melihat orang yang mandi itu bisa menghina dia, menghinakan dia. Jelas ya. Maka ketika mati pun juga demikian. Itu bukan suatu hal yang baik. Jelas ya. Maka kalau bisa memandikan di tempat yang tersembunyi, ruangan yang tertutup gitu kan. Ya. Alhamdulillah kalau di Saudi itu ada Ada satu banyak ya jum'iyah, lembaga-lembaga dakwah itu yang menyelenggarakan pemandian jenazah secara gratis. Jadi dari rumah bawa ke situ, ya terus nanti sudah jadi baru diambil. Itu bagus itu. Kalau kita ada seperti itu bagus. Jadi nanti dimandikan di tempat bawa pakai ambulan kemana ya tempat pemandian baru nanti bawa pulang.
Atau dari rumah sakit dijujuk nih tempat pemandian, baru nanti baru pulang. Itu masya Allah. Kalau ada seperti itu bagus. Di Saudi ada. Hmm? Belum ada kayaknya di Indonesia. Kalau di sini kan rumah sakit. Cuma rumah sakit pun kan kita tidak tahu pemandiannya syar'i atau tidak. Kalau yang itu lembaga dakwah kan jelas kita yakin pemandiannya jelas syar'i kan gitu. Ya, semoga ada ya nanti di kalangan kita itu kayaknya bagus itu. Ya, terutama memandikan jenazah-jenazah yang apa itu karena kecelakaan ya di Saudi itu ada ya teknisnya memandikan yang kecelakaan itu ada sendiri. Jadi nanti dibungkus plastik. Ya, sebelum kafannya dibungkus plastik dulu supaya darah tidak tembus. Jadi sebagian saya pernah menghadiri pemakaman ya, itu masih kerabat saya itu. Karena saya datang kita dikabari karena ya kecelakaan jatuh langsung meninggal, kepalanya qadarullah pecah itu ya. Itu dikafani di rumah itu tidak dikasih plastik gitu loh. Jadi dibawa ke makam itu subhanallah itu darahnya itu ngalir kemana-mana. Jadi bahkan ketika diambil dari peti dimasukkan liang lahat itu darahnya masih mengalir. Nah seperti ini kan kadang-kadang ya kurang bagus ya, kurang bagus untuk yang melihat dan kurang bagus juga untuk si mayit. Maka ini butuh ya ada relawan-relawan yang memang profesional di dalam masalah penyelenggaraan jenazah ini. Ya. Cukup? Ya. Ya jelas beda lah ya. Jadi ibaratnya orang itu kan bertetangga ya. Orang itu bertetangga. Orang kalau bertetangganya baik, soleh kan ya, kan damai itu. Tapi kalau dia tetangganya bukan orang soleh ya kan, dia diadab kan ya, terganggu ya. Ya dia terganggu. Wallah alam. Harus dikeluarkan gitu ya. Ya. Jadi seperti itu melihat kondisi ya, melihat kondisi karena ada sebagian tempat yang tidak memungkinkan untuk dikeluarkan. Ya, tidak mungkin untuk dikeluarkan. Contohnya apa? Kalau misalnya dikeluarkan itu nanti apa? Mudah runtuh misalnya ya. Maka harus ditali dari atas. Jadi apa itu menurunkan jenazahnya pakai tali sama peti-petinya diturunkan. Kerek dikatrol gitu ya. Seperti itu. Ya. Jenazahnya itu harus kena tanah aja. Dikasih misalkan dalam peti dikasih bantalan tanahnya. Ya, afdoliyahnya itu dikeluarkan dari peti. Afdolnya itu dikeluarkan dari peti. Karena apa? Memakamkan kembali ke tanah, itu jelas itu secara afdoliyahnya. Tetapi ketika karena suatu hal maka tidak mengapa kalau memang harus tidak dikeluarkan dari peti. Tapi kalau harus diberi tanah juga enggak. Jadi misalnya dalam kondisi tertutup kemudian diuruk, ya sejauh ini kita belum tahu larangannya juga. Ya, kita nggak tahu apakah itu tujuannya apa itu kan, tujuannya apa? Walau saya nggak tahu dalilnya apa itu loh. Dalilnya apa? Tapi yang jelas kalau dilihat afdalnya memang ya keluar dari tanah. Keluar apa? Keluar dari peti kemudian langsung menyentuh tanah. Karena apa? Dari sisi apa? Pemakaman jelas lebih sempurna. Lebih sempurna. Gimana? Ya kalau bisa disedot, disedot. Ya. Kalau bisa disedot, disedot. Kalau tidak bisa ya kan, itu pun khilaf ya.
Ada yang berpendapat silahkan dipindahkan. Ya, ada yang berpendapat harus dipindahkan. Ada yang berpendapat ya karena nggak ada tempat dan harus gali lagi, itu pun nanti kemungkinan juga ada airnya lagi. Ya mau nggak mau ya seperti itu. Ya, maka diantaranya dengan cara apa? Ya dikubur dengan petinya tadi. Petinya dimasukkan, kemudian nanti ditindih dengan sesuatu yang berat, biar tidak mumbul gitu ya. Kalau jenazah langsung ditindih kan, ya itu kan nggak adab dengan si mayit ya kan. Pak peti itu ditindih supaya nanti apa tidak mumbul, tidak mengapung gitu loh. Maksudnya posisinya, ya itu bagus, afdol kalau bisa menghadap kiblat. Tapi kalau tidak memungkinkan ya semampunya. Walau ya. Yang penting ya kita sudah semampunya dihadapkan kiblat, diganjel. Ya, kemudian apa? Diturunkan. Kemudian supaya tidak mumbul lagi bisa dikasih pemberat. Terus habis itu segera ditimbun tanah. Wallah alam. Itu. Cukup? Ya. Wallah alam shawab. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.